Halo teman-teman, kembali bergabung di Rumah Berkesadaran bersama kami, Romo Sugianto dan saya Michael. Di beberapa episode yang lalu, kita sudah selesai membahas topik mengenai PKDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ya kan Romo ya? Nah, biasanya yang terjadi setelah PKDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini akan menuju ke perceraian. Nah, pandangan Romo seperti apa Romo? Ya, PKDRT itu Mike, adalah pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Diatur dalam undang-undang PKDRT. Nah, memang setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pasangan banyak yang memutuskan untuk bercerai. Saya sendiri sebagai advokat, jika alasan itu, saya akan pertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Saya akan melihat bagaimana korban kekerasan itu. Apakah terjadi kekerasan fisik secara brutal atau kekerasan fisik yang ringan atau yang sedang, itu perlu kita pertimbangkan. Nah, jadi begini Mike, kalau pasangan memutuskan untuk bercerai, suami atau istrinya mau bercerai, maka kita harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu bab tentang putusnya perkawinan. Nah, itu rujukannya. Sedangkan mengenai alasan-alasan hukum ini, alasan-alasan hukum ya, itu tercantum dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu. Biasanya yang sering dipakai itu adalah PP ini, PP nomor 9 tahun 75 tentang pelaksanaan dari UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu. Nah, umumnya yang dipakai adalah pasal 19 huruf F, yaitu perselisihan yang terus menerus. Nah, jadi kalau itu yang digunakan disambung dengan PKDRT-nya atau disambung dengan kekerasan yang terjadi, kita harus pertimbangkan juga berapa kali terjadi kekerasan tersebut. Nah, masalah perceraian ini memang kelihatannya kalau untuk lawyer sih ya perkara yang simpel, tetapi untuk keluarga ini masalah yang pelik. Nah, bukan hanya menyangkut perasaan, hati, tapi menyangkut juga anak kalau ada anak, kemudian juga menyangkut gonogini kalau ada. Nah, ini masalah yang tidak gampang. Baik Romo, ini saya menemukan ada sebuah data survei dengan alasan perceraian di Singapura nih Romo. 20% dikarenakan gadget, 20% dikarenakan kekerasan verbal maupun fisik yang dipicu karena alasan keuangan, masalah anak dan keluarga. 20% lagi karena hubungan dengan pihak ketiga, baik keluarga, atau will, atau dengan anak dan seterusnya. Sisanya dikarenakan sosialisasi di masyarakat, hobi serta kelakuan dari pasangan Romo. Tanggapan Romo seperti apa? Itu alasan-alasan sosial atau alasan-alasan yang dikenal dalam masyarakat. Tetapi kalau alasan hukum seperti yang disampaikan di PP, itu salah satunya misalnya karena pasangan itu ditahan lebih dari 5 tahun, atau karena pasangan itu menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau karena hal-hal lain. Nah, bisa tidak punya anak juga bisa dijadikan alasan. Nah, kalau yang tadi Michael sampaikan, coba lihat betapa sederhananya orang bercerai. Cuma gara-gara gadget terus bercerai, atau gara-gara hobi bercerai. Nah, yang istrinya misalnya hobinya dance atau aerobik atau apa, yang suaminya hobi main judi atau main mayong atau main apa, terus gara-gara itu bercerai. Jadi memang perceraian ini sekarang makin hari makin gawat. Bahkan di Eropa atau di negara-negara maju, dari 10 perkawinan itu
yang bercerai sudah di atas angka 7 bahkan 8. Bahkan coba perhatikan, dari suatu keluarga yang sangat terhormat, saya sering pakai itu sebagai contoh. Anak-anak dari Ratu Elizabeth kedua. Siapa yang tidak kenal Ratu Elizabeth kan? Nah, Ratu punya berapa anak? Pertama, dia punya putri Anne. Dia punya anak kedua, Charles, sebagai putra mahkota. Andrew. Nah, dia punya anak keempat, Harry atau Henry apa namanya. Saya lupa persisnya. Nah, dari keempat anak ratu ini, 3 bercerai. Nah, betapa keluarga yang begitu terhormat, yang kita sebut aja masih pakai yang mulia, Your Royal Highness, ya kan? Nah, itu pun bercerai. Jadi perceraian ini memang bukan sesuatu yang sekarang ini bukan aib katanya, tetapi ya perceraian ini merusak. Walaupun dia bukan aib tapi merusak. Apa yang dia rusak? Yaitu anak-anak, perasaan. Nah, jadi mestinya seseorang kawin itu berpikir bagaimana melanggengkan perkawinan. Tetapi karena berbagai alasan terjadilah perceraian. Apakah perceraian ini tidak boleh dilakukan? Saya tidak berpikir begitu juga. Perceraian kadang memang harus dilakukan. Misalnya tadi karena alasan PKDRT, pasangannya selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu kan membahayakan nyawa pasangan lainnya kan. Ya, suami selalu mukulin istri, wah ini gawat. Nanti kalau sampai geger otak atau apa, bagaimana? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi, usahakanlah keluarga itu menjadi harmonis. Jangan gampang untuk bercerai. Baik Romo, jadi bagaimana nih Romo supaya kita bisa menghindari perceraian ini Romo? Ya, menghindarinya bagaimana supaya kita kawin tapi tidak bercerai kan begitu. Betul. Kalau bagaimana supaya tidak bercerai ya gampang, kita bisa kawin kan. Nah, tapi kan bukan itu. Kawin tapi supaya tidak bercerai. Nah, pertama, kata orang tua kan sebenarnya sudah ada ilmunya. Kita kenal dulu bibitnya, kita tahu juga bebetnya dan bobotnya. Bibit, bebet, bobot, ya kan? Jangan kawin. Orang mau berhubungan dengan perbankan, misalnya mau buka rekening bank, dia memang tahu kita kan. Betul. Minimal dia lihat KTP-nya. Oh Pak, alamat di sini, nggak bisa di sini Pak, buka rekeningnya. Itu kita mau nyerahkan uang loh ke dia. Nah, terus kalau kita kawin, kita kenal nggak pasangan kita? Kalau kita tidak kenal, kita main kawin, ya pasti cerai. Pasti itu. Karena sekarang anak-anak muda atau pasangan yang kawin itu, kita tidak bilang nikah ya, nikah itu kan milik tetangga. Tapi kalau di luar Islam itu kawin namanya. Hanya orang Islam yang menggunakan istilah nikah karena mereka dapat buku nikah. Sedangkan kita kan dapatnya akte kawin. Nah, pasangan yang kawin, ya kan, utamanya kan melihat secara fisik. Oh, dia ganteng loh. Oh, dia cantik loh. Oh, dia punya uang loh. Nah, ini biasanya kan jadi ukuran tuh fisiknya. Padahal tadi kita sudah bilang bukan hanya di bobotnya. Orang kan pasti melihat bobotnya dulu. Nah, baru bebek. Nah, tapi orang nggak pernah lihat bibitnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi perceraian. Ketika pasangan itu menyadari, oh ternyata pasangan saya ini kayak gini, oh ternyata suami atau istri saya ini kayak gini. Nah, begitu mereka tahu, nah mereka menyesal dan gak mau bercerai. Itulah yang terjadi. Baik Romo, teman-teman, nah ini demikianlah informasi dari Romo Sugianto. Jadi untuk menghindari perceraian, kita harus mengenal pasangan kita lebih baik. Bagaimana cara kita mengenal pasangan kita lebih baik? Tentunya kita harus mengetahui bibit, bebet, bobotnya.
Nah, di episode berikutnya akan kita bahas lebih detail mengenai bagaimana sih kita mengetahui bibit bebet bobot dari pasangan kita, apa yang harus kita perhatikan supaya perkawinan kita menjadi langgeng dan supaya kita bisa menghindari perceraian itu sendiri. Nah, terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami di Rumah Berkesadaran. Please subscribe dan bunyikan lonceng, dan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, akan kita jawab secepatnya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye.